Kita lanjutkan, apa kabar Indonesia Akhir Pekan? Ada informasi apa ya, Rehana? Iya, Vena dan juga pemirsa, di mana ini seorang pemuda difabel di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban seorang mahasiswa. Sekilas tuduhan tersebut tidak masuk akal, mengingat tersangka ini mempunyai kekurangan fisik, tidak memiliki dua lengan sejak lahir. Iwayan Agus Suwartama alias Agus prihatin dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Menurut Agus, jangankan untuk melakukan tindakan asusila, tersangka sendiri tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri, mulai dari makan, mengenakan baju, bahkan untuk mandi dan cuci kakus harus dibantu ibu tercintanya. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan, alias buntung sejak lahir. Ibunda Agus, I Gusti Ayu juga tak percaya anaknya menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya. Sebelumnya polisi menetapkan Agus sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti serta hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Selain itu, tersangka juga melakukan hal serupa dengan modus yang sama kepada korban lainnya. Namun, korban tersebut enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi keterangan saksi ini kemudian mengungkap fakta bahwa ada lebih dari satu orang yang mengalami peristiwa yang hampir sama. Kami katakan hampir sama karena modusnya sama. Dan bahkan dari tempat kejadian perkara kami mendapatkan fakta yang lebih diprihatinkan lagi, sehingga itulah kemudian fakta-fakta tersebutlah yang kemudian memperkuat kami dan penyidik untuk menerapkan pasal 6C kepada yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, polisi akhirnya tidak menahan Agus. Tersangka dijerat pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lantas bukti apa yang membuat Iwayan Agus Suwartama alias Agus ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan? Sudah bergabung bersama dengan kami secara virtual dengan AKBP Nimade Pujiawati, Kasubdit Renakta, Direktorat Kriminal Umum Polda NTB. Selamat sore, Bu. Selamat sore Mbak Rehana dan Mbak Vena. Selamat sore pemirsa TV One. Baik. Baik, Bu, ini mungkin bukti-bukti apa yang dimiliki sehingga Agus ini ditetapkan sebagai tersangka? Baik Mbak, bahwa dengan serangkaian kegiatan penyelidikan, ketika kami telah menerima laporan, kami lakukan tindakan penyelidikan dengan meminta keterangan dari beberapa orang, kemudian kami mencoba mengumpulkan barang bukti, sehingga terhadap perkara ini kami tingkatkan ke tahapan penyidikan. Dari proses penyidikan, kami sudah melakukan pemeriksaan saksi lebih dari 5 orang. Kemudian kami telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Kami juga telah melakukan permintaan keterangan terhadap ahli, baik dari Rumah Sakit Bayangkara maupun dari psikolog di NTB ini. Dari fakta-fakta tersebut termasuk kami meminta keterangan dari pihak terlapor dalam kapasitasnya sebagai saksi, sehingga hal itu memperkuat kami dan mendapatkan 2 alat bukti dalam proses
penyidikan sehingga meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka terhadap peristiwa pelecehan seksual fisik ya sebagaimana yang dilaporkan oleh korban. Begitu Mbak Yana? Ibu tadi kan tadi kan sudah memeriksa beberapa saksi, ada 5 orang begitu, dan juga sudah mengantongi barang bukti. Tapi kami ingin mengetahui lebih detail lagi, Bu. Barang bukti seperti apa yang mungkin yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian, apakah berupa CCTV begitu dan lain sebagainya, dan apakah juga ada hasil visum, Bu, yang menyatakan bahwa benar begitu ada perilaku yang dilakukan oleh tersangka ini? Ya, benar sekali karena kami mendapatkan barang bukti itu langsung di TKP. Setelah peristiwa terjadi, korban langsung melaporkan kejadian tersebut, sehingga untuk memperkuat fakta peristiwa kami langsung mengarahkan korban untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan petugas lainnya atau penyidik lainnya juga langsung mendatangi TKP untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi yang ada di TKP, termasuk barang-barang yang ada terkait dalam peristiwa yang dilaporkan oleh korban. Begitu, Mbak. Baik, Bu, ini lantas siapa sebetulnya pelaku yang melakukan ini, Bu, terhadap korban? Ya, sebagaimana sudah dalam pemberitaan bahwa Agus ini dilaporkan oleh korban melakukan dugaan pelecehan seksual fisik, di mana dalam fakta-fakta peristiwanya dia melakukan suatu tipu daya, menyampaikan kata-kata sehingga korban tergerak untuk melakukan dan disertai dengan ancaman psikis sehingga korban mau melakukan. Sebagaimana juga dalam pemberitaan tadi bahwa itu peristiwanya di tanggal 7, di tanggal 1 juga ternyata ada 2 perempuan yang speak up, Mbak, menyampaikan bahwa pernah mengalami peristiwa yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh korban yang melapor di tanggal 7 tersebut. Oke, Ibu, kalau misalnya kita mendengar pernyataan dari pelaku ini begitu, kami juga ingin tahu bagaimana sebetulnya berdasarkan keterangan dari korban ya, bagaimana sebetulnya pelaku ini melakukan aksinya dengan kondisi keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku ini, Bu. Baik, berdasarkan PP 39 tahun 2020 tentang penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sebelum kami melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dalam proses penyelidikan, kami sudah melakukan tindakan yang namanya penilaian personal, di mana kami melakukan asesmen terhadap terlapor, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Namun dari fakta-fakta yang kami dapatkan bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh terlapor ini dapat dilakukan oleh yang bersangkutan, dikuatkan dengan hasil visum, kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi, dan termasuk beberapa nanti saksi-saksi lainnya yang akan segera kita lakukan pemeriksaan karena sebelumnya telah kita dapatkan dalam kegiatan-kegiatan interogasi. Mungkin gitu, Mbak Rena. Baik, Bu Pujawati, ini seperti yang kita ketahui kalau Agus ataupun pelaku ini kemudian tidak dibui ya. Nah, ini pertimbangannya seperti apa, Bu, selain tadi disabilitas tersebut? Ya, karena juga kami mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan, kami berupaya semaksimal mungkin walaupun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, tapi hak-hak yang bersangkutan kami penuhi semua. Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB untuk pemenuhan pendampingan hukum, walaupun sempat yang bersangkutan menolak, tidak mau didampingi, tetapi berdasarkan ketentuan dalam proses penanganan dengan ancaman di atas 5 tahun, kami pastikan bahwa hak-hak yang bersangkutan terlindungi dan didampingi pengacara. Kemudian tindakan-tindakan yang kami lakukan dalam proses penyidikan, kami juga melibatkan kami melibatkan Komisi Disabilitas, kami melibatkan psikolog, sehingga walaupun proses hukum penegakan hukum berjalan, tetapi tetap hak-hak yang bersangkutan kami utamakan, kami lindungi. Baik, kami ingin tahu juga, Bu, langkah selanjutnya dari pihak kepolisian ini apa untuk mengungkap sebenarnya kasus ini seperti apa? Ada beberapa rencana tindak lanjut yang memang sudah kami diskusikan bersama, bahwa ada beberapa saksi-saksi yang akan kami hadirkan, kemudian mungkin melakukan scientific crime investigation terhadap barang bukti yang sudah kami peroleh. Kemudian kami juga berdasarkan permintaan dari
korban juga untuk menghadirkan lebih banyak ahli yang kemudian memperkuat bagaimana sebenarnya peristiwa ketika seorang mengalami suatu tindakan pelecehan seksual. Itu mungkin juga akan kita agendakan dalam proses pemeriksaan, dan itu juga menjadi permintaan dalam proses koordinasi kami dengan jaksa penuntut umum. Mungkin itu, Mbak. Baik, Ibu Pujawati, terima kasih banyak sudah bercerita dan juga membagikan fakta-fakta terkait dengan kasus tersebut. Semoga ini diberikan titik terang selanjutnya. Terima kasih Ibu Pujawati, selamat kembali beraktivitas. Amin. Baik.